Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dewi Toman selaku pembina OSIS, yang terhormat Bapak Lian selaku pemateri program pada hari ini, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka rapat pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan pembina OSIS, 3. Penyampaian program, 4. Penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan pembina OSIS yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Toman. Untuk Ibu Dewi Toman kami persilahkan. Selamat pagi semua. Hari ini kalian akan diberikan materi mengenai gerpatik hijau, ya, gerakan tanpa bungkus plastik dan penghijauan. Ibu harapkan kalian semua sebagai anggota OSIS dapat mendengarkan materi ini dengan baik, yang pada akhirnya kita akan bisa melaksanakan program ini di masing-masing kelas masing-masing dengan baik. Ya, Ibu berharap materi ini nantinya akan menjadi pembiasaan baik di sekolah kita. Nah, jadi nanti kalian silakan menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri Bapak Lian yang akan juga memandu apa saja yang akan kita laksanakan setelah penyampaian materi ini. Oke, Ibu harap nanti semuanya mengisi absensi, ya, daftar hadir, kemudian nanti sekretaris juga dapat menuliskan, ya, apa yang menjadi materi yang disampaikan pada hari ini. Cukup sekian sambutan yang saya berikan. Semoga kalian bisa menyimak dan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Lian. Untuk Bapak Lian kami persilahkan. Berdiri, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, luar biasa, gitu ya. Oke. Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Dewi Toman Friska Nadia, Sarjana Pendidikan, Pembina OSIS SMA Negeri 1 Penawaraji. Yang saya banggakan pengurus OSIS yang pada kesempatan pagi hari ini dapat hadir dalam rapat OSIS persiapan kegiatan gerpatik hijau nanti ke situnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama membahas atau meeting OSIS, berkolaborasi bersama untuk melaksanakan sebuah program yang nantinya program ini akan menjadi pembiasaan kita bersama. Saya punya pemikiran begini: jika alam ini bisa dijaga, jika bumi ini bisa kita jaga kelestariannya, maka bumi dapat kita wariskan kepada generasi yang mendatang. Tidak hanya generasi saya, akan tetapi generasi-generasi yang selanjutnya. Sebagai bentuk ibadah kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil ardh, ya, pemimpin di bumi untuk melestarikan bumi. Itu. Yang kedua kalinya, sholawat teriring salam adalah kita junjukkan kehadirat
junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian adalah anak-anak terpilih di sekolah ini yang punya nilai tambah selain siswa-siswa yang lain. Kenapa? Dengan dipilihnya kalian sebagai pengurus OSIS, ya, dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, seksi-seksi yang ada di sekolah, kalian adalah orang-orang terpilih yang nantinya kalian ini akan menjadi penggerak di sekolah kita. Sama seperti saya yang sekarang ini sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Apa itu pendidikan guru penggerak? Pendidikan guru penggerak adalah pendidikan yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan untuk mencari guru-guru yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, salah satunya saya pribadi ini harus berkolaborasi dengan warga sekolah. Maka hari ini saya berkolaborasi dengan Bu Dewi Toman selaku pembina OSIS, dan kalian, kita sebagai mitra ya, kita ini anggaplah sebagai mitra dalam program ini. Saya sebagai prakarsa perubahan memprakarsai perubahan, kalian sebagai agen perubahannya. Kenapa? Karena satu orang saja tidak akan bisa merubah sebuah budaya yang ada di satu komunitas kecuali dengan cara berkolaborasi. Ini perlu diingat. Apa itu kolaborasi? Bekerja bersama, kerjasama, saling berkolaborasi antara satu individu dengan individu lain, nanti akan membuat sebuah perubahan. Ingat, kita jangan sampai terfokus pada perubahan yang besar. Jangan. Cukup terfokus pada perubahan kecil saja, tapi terus menerus. Itu. Jika kita bisa berubah sedikit demi sedikit, kecil, sedikit, lama-lama kita akan menjadi sebuah budaya. Maka jika ingin merubah nanti, kita ingin merubah sekolah ini menjadi sekolah yang hijau, yang seperti apa yang kita bayangkan, sedikit demi sedikit. Mulai dari kita dulu. Dari pengurus OSIS, nanti pengurus OSIS akan membuat program, kita akan buat program bersama, akan kita hijaukan sekolah. Kita punya tukang kebun, punya ya. Berapa orang? 1. Yang buat sampah di sekolah ini berapa orang? Banyak. Semua warga sekolah buang sampah di sekolah. Bahkan pohon-pohon juga berguguran daunnya yang hanya akan dibersihkan oleh 1 orang. Kira-kira sanggup nggak? Tidak. Nah, maka dari itu butuh yang namanya kesadaran pribadi. Nah, hari ini saya menyampaikan sebuah program yang nantinya akan menjadi budaya kita bersama. Saya beri nama Gerpati Hijau. Apa itu Gerpati Hijau? Gerakan tanpa bungkus plastik dan penghijauan. Ini adalah gerakan awal yang nantinya kita mindset kita dulu yang berubah, pemikiran kita dulu yang berubah. Bahwa jika ingin merubah satu komunitas, satu wilayah, ya, satu tempat, satu ekosistem, maka kita harus ubah dari masing-masing individunya. Ingat, sekolah adalah sebuah ekosistem. Pernah belajar ekosistem? Apa itu ekosistem? Jawab dulu, siapa? Ekosistem itu apa? Ya. Ekosistem itu apa? Yang ingat. Ekosistem adalah ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau bisa dikatakan ekosistem merupakan timbal balik. Oke. Ekosistem adalah timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Maka sekolah adalah sebuah
ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem belajar. Antara siapa? Antara guru, murid, dan lingkungannya. Itu. Apa lingkungan yang ada di sekitar kita? Ada lingkungan itu ada dua ya, biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Biotik itu lingkungan yang apa? Yang hidup, tumbuhan, hewan, manusia, itu biotik. Kalau abiotiknya tanah, ya, yang abiotik itu tidak hidup, bisa tanah, bebatuan, udara yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, hubungan antara individu, orang dengan lingkungan sekitarnya itu disebut sebagai ekosistem. Baik, kalau kita bicara tentang ekosistem, ya, siapa yang menginginkan ekosistem yang indah? Ada nggak? Bagaimana ekosistem yang indah itu bagaimana? Tumbuhannya subur, ya, manusianya saling menghormati, terjadi simbiosis mutualisme. Apa itu? Hubungan yang saling menguntungkan. Jangan jadi parasit. Manusia hidup itu jangan jadi parasit. Hidup di satu tempat tapi mengambil sumber daya dari tempat lain tapi merusak, merugikan. Nah, maka dari itu berdasarkan hal tersebut, gerbatik hijau ini akan menjadi minimal satu solusi. Kita lanjut. Oke, apa sih tujuan dari kegiatan ini? Satu, siswa atau guru mampu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang merupakan kejawatan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Mandiri, menumbuhkan kepemimpinan murid mendorong untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Ini tujuannya. Yang pertama, menyadarkan murid supaya murid itu punya budaya positif. Apa salah satunya? Peduli lingkungan. Jadi ketika kita nanti harapannya suatu saat ketika murid masuk ke sekolah, jalan, lihat ada plastik di depannya, dia ambil, setelah itu dia masukkan ke tong sampah yang punya tanda plastik non-organik. Itu. Dan dampak selanjutnya nanti tidak hanya membuang sampah, tapi bisa memanfaatkan sampah. Mana sampah yang memiliki nilai ekonomis, mana sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis, bisa dimanfaatkan. Itu. Ini sebagai proses belajar. Jadi belajar nggak hanya di dalam kelas ya, dengerin Pak LKW ngomongin negara, lupa ngantuk, pikir diri sendiri aja mumet, apalagi mikir negara. Nah, tapi kita tadi kembali lagi, ketika kita adalah manusia yang berekosistem dalam sekolah, maka harus ada hubungan timbal balik antara kita dan lingkungan sekolah. Diharapkan nanti siswa dapat mengembangkan atau berkontribusi kepada masyarakat yang lebih luas di luar lingkungan sekolah. Karena tujuan pendidikan itu, sekolah adalah lembaga pendidikan yang melatih kalian untuk punya budaya positif, setelah itu dipraktikkan di masyarakat. Itu. Oke, lanjut ya. Baik. Nah, perhatikan gambar berikut. Coba. Setelah melihat gambar tersebut, apa yang ada di dalam angan-angan kalian? Hijau. Terus? Tumbuhan. Terus? Sejuk. Terus? Apa? Yuk.
udaranya segar. Nah, terus asri. Terus nyaman. Oke. Terus enak dipandang, sejuk ya dipandang karena warnanya hijau. Baik, apalagi setelah kita lihat gambar ini? Suasananya nyaman Pak, menenangkan, ya kan? Terus apa lagi? Indah, karena banyak bunga-bunganya Pak. Terus apa lagi? Apa lagi? Yuk, coba lihat, explore gambarnya. Explore gambarnya. Ada, Pak sekolahnya kok dua itu sama? Iya sama, biar kamu bisa memahami bahwa oh sekolah itu kalau hijau lebih enak dipandang. Ada siswa-siswa yang sedang menanam bunga. Nah, kalau kita hubungkan dengan keimanan dan ketakwaan, apa hubungannya? Apakah seorang yang beriman itu punya kewajiban untuk menjaga alam? Iya, jelas. Orang yang beriman itu harus punya akhlak kepada alam, menjaga kelestarian. Bahkan dengan menanam sebatang pohon atau bunga, itu sebenarnya kita sudah memberikan amal kepada orang lain berupa oksigen, kan? Orang-orang IPA paham ini pasti. Ketika kita bernapas, apa yang kita tarik? Oksigen. Yang kita buang karbon dioksida. Nah, kalau tumbuhan, ketika tumbuhan itu terjadi fotosintesis, yang dibutuhkan apa? Karbon dioksida. Yang dia keluarkan oksigen. Benar tidak? Berarti dengan kita menanam pohon, sebenarnya kita sedang beramal tentang oksigen kepada orang lain. Itu. Maka adab kita kepada alam harus begitu. Sukalah menanam bunga. Sembari kita melihat indahnya bunga, kita mendapatkan hadiah berupa oksigen dari dia. Baik. Setelah kita mengeksplor, hubungkan dengan sekolah kita. Sudahkah sedemikian? Belum. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, menanam suku Jepang, terus menanam bunga, terus menanam pepohonan, penghijauan, terus ada sampah plastiknya enggak? Nah, kenapa? Ada apa lagi yang perlu? Menjaga kebersihan. Terus apa lagi yang kita lakukan untuk mencapai itu? Kita lihat sekolah kita ya, gersang atau hijau? Gersang. Oke. Jangan dipanjangkan. Lanjut. Masih terlihat belum hijau kan? Nah. Sampah masih berserakan tidak? Iya. Masyarakat kelasnya peduli tidak untuk membuang sampah pada tempatnya? Tidak. Siap nggak kalian jadi prakarsa perubahan? Siap tidak? Optimis ya? Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Oke. Kita sama-sama siap untuk merubah diri kita dahulu. Setelah itu pengaruhi orang lain untuk ikut seperti kita. Paham? Oke. Jika kita sudah menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan, maka gampang kita ngajak orang lain. Jadi rubah dulu diri kita. Maka saya berkolaborasi dengan pengurus OSIS. Tadi di awal sudah saya bilang, pengurus OSIS ini anak-anak yang luar biasa. Mereka berpikir belajar melalui jalur OSIS yang nantinya jalur OSIS ini untuk mengembangkan dirinya sebagai pemrakarsa perubahan. Apakah ini bisa kita capai? Apakah ini bisa kita capai? Bisa. Dengan cara apa? Kolaborasi atau bekerja sama.
kita harus saling bekerja sama dengan satu orang dengan orang yang lain. Itu harapannya nanti. Tadi sudah saya sebut di depan, saya angkatan 9, CGP angkatan 9. Ya, di angkatan 9 ini sudah mulai selesai, hampir selesai saya. Nanti di akhir April insya Allah selesai, dan saya sudah insya Allah doakan ya, saya C-nya sudah hilang. Tadi C-nya, karena masih calon guru penggerak. Itu. Kalau doakan saja setelah ini bisa lulus dan bisa menjadi GP, guru penggerak. Apa itu guru penggerak? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang memprakarsai perubahan. Jadi melihat sesuatu itu bagaimana bisa kita rekonstruksi untuk menjadi yang lebih baik. SMA Negeri 1 Penalaran Haji sudah sangat luar biasa hebatnya. Kegiatan siswanya maju, kegiatan intrakurikulernya maju, ekstrakurikulernya maju. Hanya ada satu bagian, sekolah kita belum hijau. Masih banyak berserakan sampah plastik. Oke, kita lanjut ya. Baik, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Ya, bergantian. Silakan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran siswa dalam memanfaatkan sampah plastik di lingkungan sekolah? Yuk, bergantian. Kira-kira bagaimana? Bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa dalam memanfaatkan sampah plastik di lingkungan sekolah? Yuk. Bagaimana menurutmu? Dari dirimu sendiri, nggak usah kira-kira aja, ya. Kemungkinan-kemungkinan yang akan kita lakukan supaya teman-teman kita ini nanti bisa sadar untuk memanfaatkan sampah plastik. Silakan, yuk berpendapat. Apa yang bisa kita lakukan? Eli, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu itu punya kesadaran untuk memanfaatkan sampah plastik yang sekarang nggak ada nilainya itu? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa dilakukan? Dengan cara mendaur ulang sampah-sampah plastik dengan membuat kerajinan-kerajinan. Oke, bisa dibuat untuk kerajinan. Kasih aplaus juga ini. Yang lain. Ada lagi? Hah? Kenapa? Oke, baik. Untuk meningkatkan kesadaran siswa, yaitu dengan cara salah satunya memberikan pengetahuan terhadap bagaimana sampah plastik itu bisa kita daur ulang. Sampah plastik mana yang punya nilai ekonomis, sampah plastik mana yang tidak punya nilai ekonomis, sampah plastik mana yang bisa dimanfaatkan, sampah plastik mana yang tidak bisa dimanfaatkan. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana meningkatkan kesadaran siswa dalam mewujudkan dan menggunakan mewujudkan sekolah yang bersih, asri dan hijau? Bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa supaya mewujudkan sekolah yang bersih, hijau dan asri? Gimana caranya? Ada yang tahu? Coba. Dengan cara apa? Coba CP, ada solusi. Bagaimana caranya, Pak? Bagaimana cara menyadarkan siswa supaya mewujudkan sekolah yang sekarang ini kita anggap belum hijau, belum asri, supaya bisa menjadi sekolah yang hijau yang asri? Kalau menurut CP sih Pak, ini dimulai dari diri sendiri dulu kan. Terus habis itu nanti kita bisa memberikan contoh yang pertama buat teman-teman. Terus ketika mereka udah menjalankan, misalkan mereka udah menjalani satu contoh itu kan, nanti mereka bakal ada kesadaran misalnya, oh iya kalau misalnya lingkungan yang hijau itu tuh asli gitu kan Pak. Jadi nanti mereka bisa sadar dan mulai melakukan penghijauan di sekolah. Kasih aplaus untuk CP. Luar biasa.
Benar, positif. Bahwa kita mulai dari diri kita dulu. Kalau kita memulai dengan diri kita dulu, maka gampang kita mengajak orang lain untuk sama seperti kita. Itu. Tapi ingat, kalian ini pengurus OSIS. Pengurus OSIS itu satu, punya kebijakan ya melalui ketua OSIS. Yang kedua, OSIS bisa menggerakkan sekolah ini siswa untuk melaksanakan program yang kalian inginkan. Kita sekarang punya angan-angan bareng kan, sudah kan? Oh, sekolah yang indah tuh begini. Sudah punya angan-angan bareng kita? Siap mewujudkan? Oke, kita wujudkan bersama. Kita kolaborasi. Baik, pertanyaan ketiga. Bagaimana pengolahan sampah plastik di sekolah kita? Yang cowok ini saya minta. Maju dikit, enggak nyampe. Silakan. Di sekolah kita pengolahan sampahnya kayak mana? Ada nggak pengolahan sampah? Ya. Ada nggak? Menurutmu ada nggak pengolahan sampah di sekolah kita? Maju dikit. Ada nggak pengolahan sampah di sekolah kita? Ya. Di sekolah kita mungkin cuma dibersihkan dengan dibakar, itu pengolahan sampah yang dari sekolah kita. Untuk seperti daur ulang itu sebenarnya belum ada ya. Baik, kasih hapus untuk Yanti. Terima kasih. Belum kita temukan pengolahan sampah di sekolah kita. Yang ada justru kita menambah emisi karbon terhadap alam kita. Ya kan? Sampah plastik dibakar. Yang akhirnya apa yang terjadi? Kita justru mencemari udara, bukan solusi. Sampah yang kita bakar bukan solusi. Itu. Memang seolah-olah itu solusi. Ternyata solusi tersebut berimplikasi terhadap masalah yang lain. Maka dari itu, pengelolaan sampah plastik di sekolah kita harus kita perbaiki. Itu. Harus kita perbaiki. Dan siapa yang harus memulai? Kita bersama. Mulai dari OSIS. OSIS nanti akan menggerakkan kelas-kelas yang lain, akan membuat sistem di mana sekolah itu punya model pengolahan sampah yang baik, model perubahan sekolah yang hijau. Itu. Sekarang waktunya. Baik, kita lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini sampah plastik bisa kita kelola. Tadi sudah disebut CP, sudah disampaikan Erin, dan sudah disampaikan oleh Yelki, bahwa di sekolah kita belum ada pengelolaan sampah. Bahwa harus kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengolah sampah. Mengolah sampah diawali dari membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Itu. Baik, kita coba lihat beberapa jenis pengolahan sampah yang ada di Indonesia sekarang ini. Gambar di bawah recycle ini berada di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas itu salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan menjadi percontohan pengolahan sampah plastik ya di Indonesia. Kenapa? Di Banyumas itu setelah terjadi atau sudah dilaksanakan pengelolaan sampah plastik, dikelola, disuling menjadi bahan bakar. Jadi sampah plastik yang di Banyumas, nanti boleh cari atau googling pengolahan sampah di Banyumas. Di sana sudah banyak kelompok tani yang mengolah sampah. Diprakarsai oleh pemerintah daerah, mengolah sampah plastik, ya, disuling. Sampah plastik itu bisa dirubah menjadi bahan bakar. Ada solar, mungkin tingkatan bahan bakarnya beda-beda. Kenapa? Karena plastik kan sumber bahannya kan dari minyak bumi. Nah,
Coba ada yang sudah ketemu pengolahan sampah plastik di Banyumas? Coba ada yang mau share dikit? Silakan. Dibaca hasil riset sini. Tips kelola sampah ala Banyumas. Bupati Banyumas Ahmad Hussein menjelaskan di dalam setiap manggar disediakan mesin pemilah sampah manual atau bag conveyor dan mesin pencuci sampah plastik hibrid. Nilai peralatan dan bangunan mencapai 1,5 miliar. Harus dibangun PDU, pusat daur ulang besar, TPS 3R atau hanggar minimal 1.200 meter persegi untuk menampung sampah dengan kapasitas 25-30 dump truck per hari, maka perlu dibangun 4 unit, kata Bupati Hussein saat menerima kunjungan dari Pemkab Purbalingga. Ditambahkan, melalui alat-alat tersebut, kelompok sadaya masyarakat KSM yang mengelola sampah akan mendapatkan penghasilan. Sumber penghasilan KSM itu dari penjualan sampah high value seperti plastik, kresek, plastik kemasan, botol plastik. Dengan pemasukan 8 truk sampah per hari di Banyumas, mereka mendapatkan penghasilan 30 juta per bulan. Penambahan inpunya juga bisa dilakukan, misalnya hot extruder dan mesin hidrolik. Alat tersebut berguna untuk menghasilkan plastik cair dan mencetaknya menjadi berbagai produk. Sampah yang tidak bisa dimanfaatkan bisa dibakar dengan alat pirolisis yang sudah disesuaikan ketentuan. Kepada Dinas Lingkungan Kabupaten Purbalingga mengungkapkan, Pemkab Purbalingga berkomitmen untuk mengadopsi sistem pengolahan sampah yang diterapkan di Banyumas. Lebih lanjut, langkah awal yang sudah dilakukan adalah pemetaan mengenai wilayah dan volume sampah yang dihasilkan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa dibutuhkan 4 lokasi PDU atau TPST untuk melayani pengolahan sampah. Rencananya di Kecamatan Bobotsari, Rembang, Bukateja, dan Purbalingga. Di Kecamatan Purbalingga tentu ada prioritas tersendiri yang akan melayani satu kecamatan karena volume sampahnya paling banyak. Oke, terima kasih. Luar biasa ya Bang Dimas ya, sudah punya solusi terhadap sampah plastik yang selama ini menjadi masalah di dunia. Kenapa? Karena mengurai sampah plastik itu butuh ratusan tahun. Kamu makan ciki-ciki, bungkusnya kamu buang, tertimbun tanah, di tanah itu butuh ratusan tahun untuk mengurainya. Beda kalau sampah-sampah biotik. Itu. Sampah biotik itu seperti dedaunan, kayu-kayu, ranting-ranting dan lain sebagainya, itu gampang kita mengolahnya. Bisa kita jadikan kompos. Ini belum arah ke situ. Tapi nantinya karena sampah digolongkan oleh biotik, sampah organik dan anorganik, maka dua-duanya bisa kita olah. Di samping kita mengolah sampah plastiknya, kita bisa mengolah sampah organiknya. Bisa kita gunakan sebagai pupuk nantinya ketika kita menghijaukan lingkungan sekolah. Itu. Siap menjadi prakarsa perubahan? Siap? Semangat lagi. Luar biasa. Oke. Saya kira cukup. Setelah ini nanti kita akan bentuk tim koordinasi. Tolong Ketua OSIS, kita buat tim koordinasi terkait kegiatan kita ke depan. Nanti saya minta bantuan Bu Dewi untuk membentuk tim koordinasi kegiatan ini. Untuk hari ini, sebelum saya tutup, ada pertanyaan terkait program ini? Ada pertanyaan? Cukup. Baik. Terima kasih. Setelah ini kita adakan penyusunan tim koordinasi, karena nantinya akan kita buat sebuah kepanitiaan atau tim yang nanti kita akan bekerja bersama-sama, berkolaborasi di berbagai tupoksinya, ya baik ketua, sekretaris, bendahara, penanggung jawab dulu, penanggung jawab nanti pembina OSIS berkolaborasi dengan saya, lalu ada ketua, sekretaris, bendahara, lalu seksi langsung, seksi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah atau apa namanya, awalnya dulu pembuangan sampah dulu ya, seksi pembuangan sampah. Yang kedua seksi penghijauannya sendiri,
Yang ketiga seksi pengolahan sampah, berarti ada 3. Ada 3 seksi yang nanti akan kita bentuk di kepengurusan OSIS ini, yang nantinya akan kita bersama-sama bergerak untuk memprakarsai perubahan di sekolah kita supaya sekolah kita menjadi hijau, asri, bersih dan nyaman. Baik, itu saja. Terima kasih. Nanti saya kembalikan ke pembawa acara dan ke pembina OSIS untuk kegiatan selanjutnya. Karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Demikian acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.